Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau disingkat dengan TKP dalam SKD CPNS. Dan langsung saja, ini dia soalnya. Lukman adalah seorang pegawai bagian program dan keuangan di kantor. Salah satu aset kantor adalah mobil dinas yang ia pakai setiap hari untuk berangkat ke kantor. Ada peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi baik saat maupun di luar jam kerja. Pada suatu hari, anggota Lukman sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya cukup parah. Kondisi lalu lintas jalan kota sangat macet. Di rumah tidak ada kendaraan lain selain mobil dinas. Hal yang sebaiknya dilakukan Lukman adalah yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi soal ini membahas tentang profesionalisme ya. Nih. Profesionalisme gitu. Dan di sini permasalahannya ada peraturan kantor ini kan. Peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi gitu kan. Jadi mobil ini hanya bisa digunakan untuk pada saat jam kerja saja gitu. Kalau di luar jam kerja nggak boleh. Nah, permasalahannya salah satu anggota keluarga Lukman ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan gitu. Terus ditambah lagi kondisi lalu lintas jalanan kota sangat macet gitu. Maka yang sebaiknya dilakukan ketika situasi darurat tersebut gitu kan. Ini jadi soal ini menjelaskan profesionalisme plus situasi darurat ya. Gitu, coba kita cek dari alpha sampai alpha. Yang alpha menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Belum tentu ada rekan kerja atau atasan yang melihat Lukman menggunakan mobil dinas. Ini kurang tepat ya. Ini paling poinnya antara 1 dan 2 gitu ya. Coba yang B ini. Menggunakan mobil dinas untuk membawa anggota keluarga ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Tentu hal ini bisa dimaklumi karena sedang dalam kondisi darurat dan bukan untuk kegiatan berpoya-poya. Ini juga sama nggak baik, tapi yang B ini setidaknya lebih baik daripada yang A ya. Berarti yang B ini saya kasih poinnya 2, yang ini poinnya paling kecil ya. Coba yang C ini. Menelepon ambulan untuk menjemput anggota keluarga yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Nah, ini yang tepat ya, gitu. Karena ini merupakan bagian dari situasi darurat ini, gitu. Berarti yang C ini adalah poinnya 5 atau paling tinggi. Kalau yang delta, menelepon keluarga yang memiliki kendaraan untuk meminta tolong mengantarkan anggota keluarga saya yang sedang kritis ke rumah sakit. Kalau yang E ini, mencarikan taksi atau mencarter angkutan umum untuk membawa anggota keluarga ke rumah sakit. Kalau menurut saya yang D ini lebih baik ya daripada yang E ini. Karena kalau mencarikan taksi itu kan butuh waktu gitu kan, kesannya gitu. Membutuhkan waktu. Belum lagi kalau misalkan pesanannya online gitu kan, nggak bisa segera gitu. Maka yang D ini setidaknya lebih baik daripada yang E. Berarti D ini 4, yang E poinnya 3. Oke, seperti ini poinnya ya, penilaian poinnya. Oke, soal berikutnya. Atasan memberikan tugas untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan beberapa klien yang akan diperiksa.
Tugas tersebut diberikan kepada 5 tim yang beranggotakan 3 orang. Tim saya diminta untuk melakukan koreksi terhadap 6 laporan keuangan sehingga masing-masing dari kami memperoleh 2 laporan untuk dikoreksi. Batasan waktu pengerjaan sampai sore nanti. Tiba-tiba sahabat saya dari divisi lain datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada saya terkait dengan permasalahan yang ia hadapi. 2 orang teman tim saya sudah dengan hati mengizinkan saya pergi untuk menemani teman saya. Bahkan mereka juga bersedia untuk mengambil alih pekerjaan saya. Kejadian itu bagaimana cara menyikapinya gitu ya maksudnya. Ya, yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap profesionalitas seorang pekerja terhadap beban tugas gitu ya. Gitu. Yang diberikan akan tetapi menemui sebuah kendala dalam penyelesaiannya. Nah, ketika Anda sedang memiliki sebuah pekerjaan yang tenggatnya sampai sore ini kan, di batasan waktu. Nah, ini pengerjaan sampai sore nanti gitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat ini, nah ini kan dari divisi lain. Nah, ini datang dengan wajah sedih dan sepertinya sedang terkena masalah. Nah, maka disinilah kita harus harus mengutamakan keprofesionalitas gitu ya. Utamakan profesionalisme. Gitu. Nah, jadi tentu saja sebagai karyawan yang profesional, Anda harus mengutamakan tugas terlebih dahulu gitu. Jadi utamakan profesionalisme atau bisa juga utamakan pekerjaan ya. Gini aja. Utamakan maka dari kelima opsi ini coba kalau menanggapi dan mengajaknya keluar untuk memberikan alternatif penyelesaian ini bukannya ini sepertinya akan membuang waktu gitu kan. Jadi menanggapi dan mengajaknya keluar artinya bisa-bisa tugasnya terpending gitu. Berarti ini poinnya 1 ya. Yang ini nih pasti kecil poinnya. Meneruskan pekerjaan saya dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. Ini bagus, itu ada kata meneruskan pekerjaan tapi tidak memperdulikan keinginan teman saya. Kita cek dulu yang lainnya. Mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian saat itu juga. Ini nggak baik juga ya, gitu. Takutnya pekerjaan saya tidak fokus gitu. Pekerjaannya tidak fokus. Berarti ini poinnya paling kecil 2 ya. Dengan sangat menyesal tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. Kalau yang ini melanjutkan pekerjaan saya dan mengajaknya keluar sore nanti untuk mendengarkan ceritanya. Artinya ya di ini dulu lah. Maaf nih, saya harus selesaikan dulu tugasnya. Jadi kalau sudah selesai itu kita bisa keluar lalu kita bicarakan permasalahan yang dialaminya. Ini yang ini poinnya 5 gitu. Kalau yang D ini dengan sangat menyesal gitu kan. Menyesal itu kan artinya mohon maaf gitu, bisa juga mohon maaf saya tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya. Kalau yang B ini meneruskan pekerjaan saya, ini bagus gitu dan tidak mempedulikan. Jadi kalau yang D ini setidaknya lebih baik daripada yang B ini ya.
Karena ini dengan sangat menyesal gitu. Dengan sangat menyesal itu maksudnya mohon maaf, saya tidak dapat mendengarkan keluh kesahnya terlebih dahulu gitu. Berarti ini poinnya 4, yang ini poinnya 3 ya. Oke, seperti ini poin penilaiannya ya. Lanjut, soal berikutnya. Anda seorang petugas keamanan di sebuah stasiun kereta api. Pada saat Anda sedang bertugas, datang seorang nenek meminta untuk segera duduk di kursi penumpang kereta api tanpa melakukan tes swab antigen COVID-19. Pada perusahaan mewajibkan penumpang untuk melakukan tes swab antigen COVID-19 yang disediakan di pusat pelayanan kesehatan stasiun sebelum melakukan perjalanan naik kereta. Anda sudah mencoba menjelaskan ketentuan dan prosedurnya, namun nenek tidak mengerti dan tetap pada pendiriannya. Bagaimana sikap Anda? Yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Ini tentang pelayanan publik ya namanya ya. Gitu. Ini pelayanan tentang pelayanan publik. Soal tersebut bertujuan untuk menjadikan Anda pelayan publik yang memiliki excellent service atau tetap melayani customer dengan baik serta menyesuaikan kebutuhan customer tersebut. Nah, pada soal tersebut, nenek tersebut tidak mengerti ya. Nah, ini kan mana? Nah, ini. Namun nenek tidak mengerti dan tetap pada pendiriannya gitu. Untuk tidak melakukan swab antigen COVID-19 gitu. Maka solusi terbaik adalah menjelaskan kembali prosedurnya, karena di sini kan ada kata nih, perusahaan mewajibkan penumpang untuk melakukan tes swab antigen COVID-19. Jadi di sini harus menjelaskan aturan hingga mudah dimengerti ya. Hingga mudah dimengerti. Maka pilihan yang tepat di sini, nah ini ya, nih yang A nih. Dengan sabar menjelaskan kembali prosedur dengan gaya bahasa yang lebih mudah dimengerti. Yang ini poinnya paling tinggi atau poin atau 5 ya. Gitu. Coba yang B ini, meminta dipertemukan dengan kerabat atau keluarga yang mengantar nenek untuk menjelaskan prosedur dan ketentuannya. Kita simpan dulu. Memberitahu nenek bahwa ketentuan dan prosedur yang dijalani untuk keamanan seluruh penumpang. Kita simpan dulu. Mempersilakan nenek untuk naik transportasi lain jika tidak menjalankan ketentuan atau prosedur karena dapat mengancam keselamatan penumpang lainnya. Ini nggak baik ya. Memperbolehkan nenek naik kereta tanpa melewati prosedur yang sudah ditentukan karena merasa iba. Ini pasti poinnya paling kecil ya. Gitu, karena ini udah jelas customer service-nya ikut melanggar gitu, ikut melanggar ini. Nih ya, mewajibkan untuk melakukan tes swab COVID-19 gitu ya. Ini nggak baik ya. Berarti yang D ini setidaknya lebih baik daripada yang E ini. Poinnya 2. Kalau yang ini, yang B ini, meminta dipertemukan dengan kerabat atau keluarga yang mengantar nenek untuk menjelaskan prosedur dan ketentuannya. Ya mending kalau misalkan ada keluarganya gitu atau kerabat yang mengantar, kemudian dijelaskan prosedur-prosedurnya secara baik-baik gitu ya. Kalau yang C ini, memberitahu nenek bahwa ketentuan dan prosedur yang dijalani untuk keamanan seluruh penumpang. Udah tahu kan neneknya nggak ngerti gitu kan prosedurnya gitu. Maka yang B ini setidaknya lebih baik daripada yang C ini ya. Berarti ini poinnya 4. Yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya.
Baik, kita lanjut. Pekan ini Anda menerima berbagai macam keluhan dari pelanggan Anda terkait pelayanan dari perusahaan terhadap mereka. Sebagai perusahaan yang memberikan layanan, Anda sudah sepatutnya mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, yang Anda lakukan yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke, ini masih tentang pelayanan publik ya. Gitu. Jadi di sini permasalahannya sebagai perusahaan yang memberikan layanan sepatutnya sudah mengerti akan kebutuhan pelanggan agar mereka tetap menggunakan jasa perusahaan Anda. Nah, permasalahannya nih, ketika ada seorang pelanggan yang datang menyampaikan keluhannya, gitu. Jadi ada yang mengeluh nih perusahaannya. Nah, kira-kira sikap kita bagaimana? Coba yang A ini. Meminta pelanggan tersebut untuk diam karena keluhan bisa disampaikan secara tulisan. Ini gak baik ya, jelek ini poinnya. Kesannya ini seperti ngebentak gitu. Diam kamu, gitu ya. Gitu. Yang A ini. Tapi belum tentu ini apakah poinnya antara 1 atau 2 gitu ya. Kita cek dulu. Menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Menanyakan keluhan gitu ya. Ini bagus ini. Menanyakan keluhan dan apa sih keluhannya yang dapatkan, dan kemudian akan menjadikan bagian dari solusi gitu. Akan pasti solusinya akan selalu ada gitu ya. Coba kalau yang C ini. Mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Kita simak dulu. Mengatasi keluhan yang masuk dengan tetap tenang dan fokus. Nah, ini ya poin terbaiknya. Ini yang D ini poin 5. Coba kalau yang E ini. Mencoba mengerti keluhan pelanggan terhadap perusahaan walaupun dalam hati Anda merasa ini membosankan. Ini bagus juga gitu kan, mencoba mengerti, tapi di sini ada kata walaupun dalam hati Anda merasa ini membosankan. Artinya ini seolah-olah dalam hati tidak suka gitu dalam pekerjaannya. Berarti ini poinnya paling kecil ya, 1 gitu. Karena yang namanya seorang customer service itu tetap harus menerima keluhan dengan lapang dada gitu. Tidak boleh ada ganjalan istilahnya ya. Tidak boleh ada ganjalan gitu. Berarti yang D ini poinnya paling tinggi, yang paling rendah adalah E. Coba mendengarkan setiap keluhan yang masuk kepada Anda dengan seksama. Kalau yang B ini menanyakan keluhan pelanggan tersebut dan menjadikan bagian dari solusi. Ini tertinggi kedua ya. Yang B ini poinnya 4. Yang ini berarti C ini poinnya 3. Dan yang ini poinnya 2. Oke, seperti ini poinnya. Lanjut. Tim Anda mendapat tugas dari atasan Anda untuk membantunya menyelesaikan dokumen-dokumen penting yang harus dibawa dalam rapat petinggi perusahaan. Dokumen yang harus disiapkan cukup banyak. Namun salah seorang rekan Anda sulit untuk diajak bekerja sama dan cenderung menganggap sepele tugas yang diberikan atasan. Perilaku dan sikapnya bahkan dapat berbahaya bagi keselarasan di tempat kerja. Sikap Anda yang mana nih? Alpha, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Jadi soal ini bertujuan untuk melihat bagaimana Anda menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah kelompok yang diakibatkan anggota kelompok tersebut tidak sinergis dan kurang bertanggung jawab. Jadi ini permasalahannya adalah tidak sinergis plus tidak atau kurang bertanggung jawab ya. Kurang
jawab. Maka solusi yang tepat di sini adalah mengajak dan berikan pengertian. Terhadap tugas yang mereka geluti. Nah, ini ya. Maka pilihan yang tepat di sini yang ini, nah ini ya, yang beta nih. Memberikan pengertian agar sadar akan tugas dan tanggung jawab gitu. Berarti yang beta ini poinnya paling tinggi ya. Kalau yang A, meminta alasan untuk menegurnya agar bisa diajak kerjasama. Meminta alasan untuk menegurnya gitu, agar bisa diajak kerjasama. Kalau yang C ini, menyuruhnya untuk menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Ini kan kesannya asal suruh-suruh aja gitu kan, tidak diberi pengertian sama sekali gitu. Kalau yang D ini, membiarkan saja karena bukan urusan Anda untuk menegurnya. Nah, ini tidak ada ajakan sama sekali gitu kan. Artinya tidak ada usaha terhadap rekan-rekan kerja gitu, alias tidak ada tanggung jawab gitu ya terhadap tim-tim Anda gitu, rekan-rekan tim-tim Anda. Coba yang E ini, memintanya untuk tidak menganggap sepele dalam setiap pekerjaan. Yang E ini setidaknya lebih baik daripada yang B ini ya. Enggak. Sorry. Memintanya untuk tidak menganggap sepele setiap pekerjaan. Ini tertinggi kedua ya, gitu. Tapi yang B ini jelas gitu kan. Kita harus diberikan pengertian sesuai solusi yang ada di bawah ini. Berarti yang E ini poinnya 4. Kalau yang A, meminta alasan untuk menegurnya agar bisa diajak kerja sama. Ini poinnya 3 ya. Berarti yang C ini poinnya 2. Gitu. Baik, seperti ini ya penilaian poinnya. Lanjut ke soal berikutnya. Kemudahan akses internet menjadi momok tersendiri bagi degradasi moral generasi penerus bangsa. Bagaimana tidak, begitu mudahnya akses internet diakses melalui telepon seluler. Anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan. Terkadang laman yang dituju disisipi gambar atau link yang mengarah pada pornografi. Anda adalah orang tua. Solusi yang akan Anda lakukan bagaimana nih? Yang alfa, beta, caca, delta, dan alpha. Oke. Silakan dicoba ya. Ini giliran teman-teman yang menilai kelima pilihan jawaban ini. Gitu. Baik, sekian dulu videonya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channelnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you.